Shalom, selamat pagi God Lovers. Senang kita mau memuji Tuhan, membawa hati kita, pujian kita untuk menyenangkan hati Dia. Kita percaya sepanjang hari ini kemuliaan Tuhan terus turun atas kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami mau bawa hati kami Tuhan ke hadapan-Mu Yesus. Ini hati kami Bapa, kami rindu kasih-Mu, Kau nyatakan di dalamku Tuhan. Oh Yesus, Yesus, ini kami Tuhan, ini kami, jamah kami Yesus, pakai kami Bapa, jadi alat-Mu.
hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Salam sehat. Jumpa kembali bersama Word from Heaven. Jemaat yang dikasih Tuhan, Mika menulis bahwa Yesus akan lahir di kota yang bernama Bethlehem. Tahukah saudara bahwa jarak antara Nazaret dan Bethlehem itu sangat jauh? Ketika itu Yusuf dan Maria tinggal di kota Nazaret. Ini harus melewati 3 provinsi. Provinsi Galilea, provinsi Samaria, baru provinsi Yudea. Begitu jauhnya jarak antara Nazaret tempat tinggal Yusuf dan Maria dan tempat kelahiran Yesus. Bagaimana caranya supaya bayi Yesus bisa lahir di Bethlehem, padahal Maria pada saat itu sedang hamil. Sedangkan jaraknya jauh di Nazaret. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita berpikir selalu bahwa orang yang saleh, orang yang taat kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan itu akan dipakai oleh Tuhan dan bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi saya ingin beritahu saudara bahwa bukan hanya orang yang percaya dan taat kepada Tuhan saja yang bisa dipakai Tuhan. Tapi orang yang jahat dan bejat pun bisa diatur hatinya oleh Tuhan. Pikirannya bisa diatur untuk menggenapi rencana Tuhan bagi keselamatan umat manusia. Pada saat itu Tuhan memakai pikirannya Agustus, Kaisar Romawi, untuk membuat keputusan semua masyarakat yang ada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi untuk melapor bahwa mereka adalah penduduk dari kota di mana mereka berasal. Jadi dengan perintah itu Maria dan Yusuf harus mengadakan perjalanan dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Dan genaplah Yesus lahir di Bethlehem karena ketika itu Maria sudah mengandung tua. Ini yang pertama, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menggenapi rencananya. Yang kedua, kita berpikir betapa sulitnya untuk bisa menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita dengan kekuatan kita sendiri. Tapi dari kisah ini sebenarnya kita tidak diperintahkan Tuhan atau dipaksa oleh Tuhan untuk menggenapi perintahnya, rancangannya dalam hidup kita dengan kekuatan kita sendiri. Ternyata Tuhan bisa mengatur segala sesuatu untuk menggenapi rencananya di dalam hidup saudara dan saya. Jadi apa yang saudara khawatirkan untuk hari-hari di depan? Mungkin di antara kita sedang berpikir apa yang akan kita hadapi di tahun yang baru dengan keadaan ekonomi yang sedang turun. Tapi saya percaya dengan firman Tuhan ini, Tuhan bisa menggenapi rencananya di dalam hidup saudara karena Dia sanggup mengatur segala sesuatunya untuk kemuliaan namanya dan untuk mengatur rencananya yang indah bagi hidup saudara dan saya. Percayalah kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami yakin dan percaya
bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah bagi hidup kami dan masa depan kami. Kami percaya melalui firman Tuhan pagi hari ini, kami diteguhkan bahwa Tuhan sanggup mengatur segala sesuatunya sehingga rencanamu dapat digenapi di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.